Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghazali, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem hormon. Nah, apa sih hormon itu? Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ lain di dalam tubuh. Nah, hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran, sehingga proses pengeluarannya atau sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada suatu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Pada umumnya, pengaruh hormon berbeda dengan saraf. Perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya merupakan perubahan yang memerlukan waktu panjang. Contohnya pada pertumbuhan dan pemasakan seksual. Nah, teman-teman, kata hormon ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti hormain, yang berarti menimbulkan atau membangkitkan. Hormon adalah getah yang dihasilkan oleh suatu kelenjar dan langsung diedarkan oleh darah. Kita masuk ke klasifikasi hormon. Hormon juga sejatinya adalah zat yang hanya ada di sedikit di dalam tubuh. Namun tak diragukan lagi fungsi dan kegunaannya. Hormon dapat mengendalikan proses pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, kekebalan, dan pola hidup manusia sekalipun. Karena pentingnya fungsi hormon, hormon diproduksi langsung oleh tubuh. Tubuh mensekresikan hormon melalui dua kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Nah, apa perbedaannya? Endokrin mensekresikan hormon ke seluruh tubuh dengan bantuan darah untuk mendistribusikannya. Sementara eksokrin memerlukan saluran eksklusif untuk mengedarkan hormon. Hormon juga sejatinya adalah zat yang peka terhadap rangsangan. Contohnya hormon adrenalin, insulin, atau testosteron yang merupakan hormon seks pada manusia. Contohnya nih, sebagai komponen sistem koordinasi, hormon mempunyai hubungan erat dengan sistem saraf, rasa cemas atau ketakutan secara mendadak pada seseorang. Di samping kerja sistem saraf, juga dipengaruhi oleh hormon. Ketika seorang merasa ketakutan, maka dia akan lari menghindar atau berusaha melawan terhadap penimbul rasa ketakutan itu sekuat-kuatnya. Misalnya dengan lari secepat-cepatnya. Pada keadaan semacam ini, maka hormon adrenalin akan aktif, mempertinggi frekuensi denyut jantung dan memperkuat denyutnya. Nah, fungsi hormon ini apa aja sih sebenarnya? Fungsi hormon ini pertama, memacu pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Yang kedua, memacu reproduksi. Yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang keempat, mengatur tingkah laku. Dalam tubuh manusia terdapat beberapa jenis kelenjar endokrin untuk memproduksi hormon. Mereka ini adalah kelenjar hipotamus, kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, kelenjar ovarium, kelenjar testis, dan kelenjar pencernaan. Macam-macam hormon dan peranannya pada manusia. Hormon perkembangan atau growth hormone, hormon yang memegang peranan di dalam perkembangan dan pertumbuhan. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar gonad. Berikutnya, hormon metabolisme. Proses homeostasis glukosa dalam tubuh diatur oleh bermacam-macam hormon. Contohnya glukokortikoid, glukagon, dan katekolamin. Hormon tropik. Nah, hormon ini dihasilkan oleh struktur khusus dalam pengatur fungsi endokrin, yakni kelenjar hipofis. Sebagai pengatur fungsi endokrin, hormon perangsang pertumbuhan folikel pada ovarium dan proses spermatogenesis. Yang terakhir adalah hormon pengatur metabolisme air dan mineral. Nah, yang dihasilkan adalah kalsitonin, dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor. Selanjutnya, jenis-jenis kelenjar hormon dan hormon yang dihasilkan kelenjar hipotamus.
hipotamulus. Kelenjar hipotamulus terletak di bawah otak besar dan berperan dalam koordinasi sistem saraf dan sistem endokrin dalam tubuh. Pada kelenjar hipotamulus terdapat sel-sel khusus yang menghasilkan hormon pelepas atau pembebas dan hormon penghambat. Hormon pelepas bekerja mengingatkan kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon, sedangkan hormon penghambat bekerja dengan cara menghambat kelenjar hipofisis untuk mensekresikan hormon. Selanjutnya adalah kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis terletak pada lekukan tulang selaturcika di bagian tulang baji dan menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Oleh karena itu, kelenjar hipofisis disebut master gland. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi 3. Di antaranya adalah yaitu kelenjar anterior hipofisis. Kelenjar anterior hipofisis merupakan penghasil hormon yang paling beragam dan mempengaruhi berbagai macam organ. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon somatotroph. Fungsinya pertumbuhan sel dan anabolisme protein. Yang berikutnya adalah hormon tiroid, mengontrol sekresi hormon oleh kelenjar tiroid. Yang ketiga, hormon adrenokritoprofit, mengontrol sekresi beberapa hormon oleh korteks adrenal. Yang keempat, follicle stimulating hormone. Nah, untuk follicle stimulating hormone ini pada wanita dia merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan sekresi estrogen. Pada testis pria menstimulasi testis untuk menstimulasi sperma. Nah, yang kelima, luteinizing hormone atau LH. Nah, fungsinya pada wanita bersama dengan estrogen menstimulasi ovulasi dan pembentukan progesteron oleh corpus luteum. Pada pria menstimulasi sel-sel interstitial pada testis untuk berkembang dan menghasilkan testosteron. Yang keenam, prolaktin. Fungsinya membantu kelahiran dan memelihara sekresi susu oleh kelenjar susu. Nah, selanjutnya yaitu adalah kelenjar posterior hipofisis. Kelenjar posterior hipofisis ini yang dihasilkan yaitu otoksin. Fungsi dari otoksin ini adalah menstimulasi kontraksi otot polos pada rahim wanita selama proses melahirkan. Yang kedua adalah hormon ADH, menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah dengan cara menyempitkan pembuluh darah. Selanjutnya, kelenjar intermediate hipofisis. Kelenjar intermediate hipofisis yang dihasilkan yaitu melatocyte stimulation hormone, mempengaruhi warna kulit individu. Selanjutnya adalah kelenjar gondok atau kelenjar tiroid. Kelenjar gondok merupakan kelenjar yang terdapat di leher bagian depan di sebelah bawah jakun dan terdiri dari 2 lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan 2 macam hormon, yaitu tiroksin T4 dan triodotironin atau T3. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino yang mengandung yodium. Yodium secara aktif diakumulasi oleh kelenjar tiroid dari darah. Oleh sebab itu, kekurangan yodium dalam makanan dalam jangka waktu yang lama mengakibatkan pembesaran kelenjar gondok hingga 15 kali. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon tritoksin. Fungsinya mengatur metabolisme pertumbuhan perkembangan dan kegiatan sistem saraf. Triodontironin. Fungsinya mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang ketiga, kalsitonin, merupakan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Selanjutnya yaitu adalah kelenjar anak gondok atau kelenjar paratiroid. Terletak pada setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher.
Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang bersusun, berpasang yang menghasilkan hormon pada tiroksin. Masing-masing hormon ini melekat pada bagian belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan fosfor di dalam tubuh. Fungsi umum dari kelenjar tiroid, paratiroid, adalah mengatur metabolisme fosfor dan mengatur kadar kalsium darah. Selanjutnya yaitu adalah kelenjar timus. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk merangsang limfosit. Terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penumbuhan hormon somatotroph atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Selanjutnya yaitu adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin mempermudah gerakan glukosa dari dalam darah menuju ke sel-sel tubuh menembus membran sel. Di dalam otot, glukosa memetabolisasi tubuh dan disimpan di dalam bentuk cadangan. Di sel hati, insulin mempercepat proses pembentukan glikogen dan pembentukan lemak. Kadar glukosa yang tinggi dalam darah merupakan rangsangan untuk mensekresikan insulin. Sebaliknya, glukogen bekerja secara berlawanan terhadap insulin. Peningkatan glukosa darah di atas titik pasang sekitar 90 mg sampai per 100 mg pada manusia. Merangsang pankreas untuk mensekresi insulin yang memicu sel-sel targetnya untuk mengambil kelebihan glukosa dari darah. Ketika kelebihan itu telah dikeluarkan atau ketika konsentrasi glukosa turun di bawah titik pasang, maka pankreas akan merespon dengan cara mensekresikan glukagon yang mempengaruhi hati untuk menaikkan kadar glukosa darah. Selanjutnya, kelenjar anak ginjal. Kelenjar anak ginjal merupakan dua struktur kecil yang terletak di atas ginjal dan banyak mengandung darah. Baik secara anatomi maupun secara fungsional, kelenjar ini terdiri atas dua bagian yang berbeda. Bagian luar disebut korteks adrenal dan bagian dalam disebut medula adrenal. Berbentuk seperti bola atau topi terletak di atas ginjal. Hormon dari kelenjar anak ginjal dan fungsinya adalah 1. Bagian korteks adrenal, mineralokortikoid dan glukokortikoid. Fungsinya yaitu adalah mengontrol metabolisme ion anorganik, mengontrol metabolisme glukosa. Yang kedua, bagian medula adrenal atau adrenalin dan noradrenalin. Kedua hormon tersebut bekerja sama dalam hal berikut. Yang pertama, dilatasi bronkiolus. Yang kedua, vasokonstriksi pada arteri. Yang ketiga, vasodilatasi pembuluh darah, otak dan otot. Yang keempat, mengubah glikogen menjadi glukosa di dalam hati. Yang kelima, gerak peristaltik. Yang keenam, bersama insulin mengatur kadar gula darah. Nah, selanjutnya kelenjar yang terakhir yaitu adalah kelenjar kelamin. Nah, kelenjar kelamin ini dibagi menjadi dua, yaitu pria dan wanita. Kelenjar ovarium yang saya jelaskan di sini yaitu milik perempuan. Merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur. Hormon estrogen dan hormon progesteron. Sekresi estrogen dihasilkan oleh folikel de Graaff dan dirangsang oleh PSH. Estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda
kehamilan sekunder pada wanita. Misalnya perkembangan pinggul, payudara, serta kulit menjadi halus. Progesteron dihasilkan oleh korpus luteum dan dirangsang oleh LH. Progesteron berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi. Selanjutnya pada pria, testis. Testis mensekresikan hormon testosteron yang berfungsi merangsang pematangan sperma dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria, misalnya pertumbuhan kumis, janggut, bulu dada, jakun, dan membesarnya suara. Sekresi hormon tersebut dirangsang oleh hormon ICTH yang dihasilkan oleh hipofisis bagian anterior. Sewaktu pubertas, hipofisis anterior memproduksi gonadotropin, yaitu hormon FSH dan LH. Sekresi kedua hormon ini dipengaruhi oleh GnRF atau gonadotropin releasing factor yang berasal dari hipotamulus. Nah, selanjutnya yaitu adalah gangguan fungsi hormon atau kelainan pada sistem hormon. Penyakitnya itu diantaranya yaitu 1. Penyakit Addison, kedua sindrom Cushing, yang ketiga sindrom adrenogenital, yang keempat pheochromocytoma, yang kelima pembengkakan dari kelenjar tiroid, yang keenam diabetes mellitus, yang ketujuh hipotiroidea, yang kedelapan hipertiroidea. Nah, penjelasan penyakitnya dari kedelapan tadi itu apa sih semuanya? Oke, penjelasannya yaitu penyakit Addison yang pertama. Terjadi karena sekresi yang berkurang dari glukokortikoid. Hal ini terjadi misalnya karena kelenjar adrenal terkena infeksi atau oleh sebab autoimun. Gejalanya berupa berkurangnya volume dan tekanan darah karena turunnya kadar natrium dan volume air dari cairan tubuh. Yang kedua, gejalanya adalah hipoglikemia dan turunnya daya tahan tubuh terhadap stres sehingga penderita mudah menjadi shock dan terjadi kematian hanya karena stres kecil saja, misalnya flu atau kelaparan. Yang ketiga, lesu mental dan fisik. Nah, yang berikutnya sindrom Cushing. Sindrom ini adalah kumpulan gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh sekresi berlebihan dari glukokortikoid seperti tumor adrenal dan hipofisis. Juga dapat disebabkan oleh pemberian obat-obat kortikoid steroid yang berlebihan. Gejalanya ini berupa otot-otot mengecil dan menjadi lemah karena metabolisme protein. Yang kedua adalah osteoporosis. Yang ketiga adalah luka yang sulit sembuh. Yang keempat, gangguan mental, misalnya euforia atau terasa segan. Nah, selanjutnya adalah sindrom adrenogenital. Kelainan di mana terjadi kekurangan produksi glukokortikoid yang biasanya akibat kekurangan enzim pembentuk glukokortikoid pada kelenjar adrenal. Akibatnya kadar meningkat dan zona retikularis dirangsang untuk mensekresi androgen yang menyebabkan timbulnya tanda-tanda kelainan sekunder pada pria dan seorang wanita yang disebut virilisme, yang timbulnya janggut dan distribusi rambut seperti pria, otot-otot tubuh seperti pria, perubahan suara, payudara mengecil, klitoris membesar seperti penis dan kadang-kadang kebotakan. Pada pria di bawah umur timbul pubertas precox, yaitu timbulnya tanda-tanda kelainan sekunder di bawah umur. Pada pria dewasa, gejala-gejala di atas tertutup oleh tanda-tanda kelamin sekunder normal yang disebabkan oleh testosteron. Tetapi bila timbul sekresi berlebihan dari estrogen dan progesteron, timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder wanita antara lain yaitu ginecomastia atau payudara membesar seperti pada wanita. Yang keempat, pheochromocytoma, tumor adrenal medula yang menyebabkan
hipersekresi adrenalin dan noradrenalin dengan akibat sebagai berikut. Biasanya itu adalah basa metabolisme meningkat. Kedua, glukosa darah meningkat. Ketiga, jantung berdebar. Yang keempat, tekanan darah meninggi. Yang kelima, berkurangnya fungsi saluran pencernaan. Yang keenam, keringat pada telapak tangan dan kesemuanya menyebabkan berat badan menurun dan tubuh lemah. Pengobatannya melalui operasi. Kelima, yaitu adalah pembengkakan dari kelenjar tiroid. Nah, yang menimbulkan pembenjolan pada leher bagian depan penyebab struma antara lain peradangan, tumor ataupun definisi yodium. Defiensi yodium. Pada defiensi yodium, struma terjadi karena kadar T4 dan T3 menurun. Hal ini merangsang sel-sel folikel untuk hipertrofi dan hiperplasia. Yang keenam adalah diabetes mellitus. Nah, ini sudah sering kita dengar nih, diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan oleh kelainan hormon yang mengakibatkan sel-sel dalam tubuh tidak dapat menyerap glukosa dari darah. Penyakit ini timbul ketika dalam darah tidak terdapat cukup insulin. Pada sel-sel tubuh tidak mendapat cukup glukosa dari darah, sehingga kekurangan energi dan akhirnya terjadi pembakaran cadangan lemak dan protein tubuh. Sementara itu, sistem pencernaan tetap dapat menyerap glukosa dari makanan, sehingga kadar glukosa dalam darah menjadi sangat tinggi dan akhirnya disekresikan bersama urin. Yang ketujuh adalah penyakit hipotiroidea, keadaan di mana terjadi kekurangan hormon tiroid. Bila terjadi pada masa bayi dan anak, hipotiroidea menimbulkan kretinisme, yaitu tubuh menjadi pendek karena pertumbuhan tulang dan otot tersumbat, disertai kemunduran mental karena sel-sel otak kurang berkembang. Nah, yang kedelapan, yang terakhir itu adalah kebalikan tadi dari nomor 7, hipotiroidea. Nah, yang 8 ini adalah hipertiroidea. Jadi keadaan di mana hormon tiroid disekresikan melebihi kadar normal. Gejalanya berupa berat badan menurun, gemeteran, berkeringat, nafsu makan besar, jantung berdebar, dan BMR meningkat melebihi 20-100. Nah, teman-teman, jadi itu tadi penjelasan singkat tentang sistem hormon. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Ghazali, MM, mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.